monokotil kali ini. Yang tidak hadir siapa aja? Mana Rahma? Sakit. Terus siapa lagi? Ada lagi? Rahma sakit. Kita doakan semoga Rahma cepat sembuh ya. Kemudian kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran IPA, silakan KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar malah kita berdoa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan monokotil dari kecil, di mana pada hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana susunan morfologi pada tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Nanti Ibu akan menjelaskan, tapi sebelum sampai ke sana Ibu mengingatkan dulu di pertemuan yang lalu barangkali kalian lupa ya tentang tumbuhan, struktur tumbuhan. Nah, sebelum sampai ke struktur mungkin kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi tumbuhan, di mana tumbuhan itu kan dibedakan, ada tumbuhan kaku atau bahasa latinnya Pteridophyta, tumbuhan lumut Bryophyta, kemudian tumbuhan berbiji. Nah, di mana tumbuhan berbiji itu dibedakan ada dua, masih ingat? Tuh, ada biji terbuka dan ada biji tertutup. Bahasa latinnya kalau biji terbuka apa namanya? Gimnospermae. Betul. Tepuk tangan dong. Kalian masih ingat ya pembelajaran yang kemarin? Apa contohnya yang termasuk gimnospermae atau biji terbuka? Ada yang tahu contohnya? Masih ingat nggak yang kemarin? Suka masak sayur asam? Suka pakai apa? Melinjo, alias dalam bahasa Jermannya pangkil ya. Nah, pangkil itu termasuk biji terbuka atau gimnospermae. Kemudian yang kedua adalah biji tertutup. Contohnya apa ini? Contohnya biji tertutup, di mana biji itu ditutupi oleh ovarium. Pohon apa yang ada di depan sekolah? Pohon apa? Mangga. Ya, semua jenis buah-buahan itu bijinya ada di dalam kan, ditutupi oleh daging. Ya, jadi dagingnya itu bisa dinikmati dan bijinya kan ada di dalam. Nah, itu termasuk biji tertutup. Nah, kemudian di dalam tumbuhan biji itu dibedakan ada tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil? Ingat apa dikotil? Dikotil apa artinya? Satu atau dua di tumbuhan dengan dikotil itu apa? Iya, masih ingat? Kalian sudah tahu perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Bisa dilihat dari apanya saja? Batang, akar, terus daun, terus biji bisa nggak? Bisa. Bunga bisa nggak? Bisa.
Ya, masih ingat ya kemarin ciri-cirinya. Kalau daun, kita ambil contoh daun. Nih, ibu punya daun, masih ingat nggak? Nih, daun apa? Daun apa nih? Daun mangga. Ya, iya, jari-jarinya mirip atau bagaimana bentuknya? Jadi termasuk apa nih? Dikotil atau monokotil? Kalau ini tumbuhan apa nih? Tomat. Bentuknya gimana? Menjadi, bukan kayak jari-jari kita ya. Jadi termasuk apa? Monokotil atau dikotil? Nah, itu yang kemarin mengingatkan. Jadi kalian masih ingat? Tepuk tangan dong. Nah, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada tumbuhan monokotil dan dikotil, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mencoba melalui observasi dan diskusi tentang karakteristik akar, di mana nanti peserta didik dapat membedakan akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Nanti ibu akan menayangkan video. Dengan melihat video, kemarin kita sudah punya bekal di pertemuan yang lalu, ya kalian harus bisa nanti bagaimana melihat tentang karakteristik daripada akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang kedua, melalui observasi dan diskusi tentang karakteristik batang, peserta didik dapat membedakan batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Sudah tahu kemarin, sudah ibu jelaskan bagaimana perbedaan antara batang monokotil dan dikotil. Nanti kalian melihat langsung melalui tayangan video. Ya. Lanjut, yang ketiga, melalui observasi dan diskusi tentang karakteristik daun, peserta didik dapat membedakan daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan kalian perhatikan semuanya. Langkah-langkah kegiatan yang perlu kalian ketahui dan kalian laksanakan. Yang pertama, melakukan observasi melalui tayangan video. Nanti ibu akan menayangkan video mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan bentuk morfologinya. Kemudian nanti kalian harus berdiskusi. Nah, jadi mendiskusikan hasil pengamatan dan menjawab LKPD. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Sudah. Nomor 3. Dan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop untuk membandingkan perbedaan batang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Jadi selain menggunakan video pembelajaran yang ibu tayangkan, kalian sudah ibu siapkan di depan meja kalian itu mikroskop. Ya, jadi yang berikutnya kita melihat dengan menggunakan preparat kering, menggunakan mikroskop. Ya. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengamatan dan menjawab LKPD mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan bentuk anatomi batang, nanti kalian mengerjakannya pada lembar kerja siswa yang ibu bagikan, ya. Berikutnya, membuat kesimpulan tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil ditinjau dari bentuk, anatomi, dan morfologi. Jadi setelah melihat tayangan video,
kalian mengisi LKPD dan juga melihat dengan mengamati melalui mikroskop, kalian harus bisa menyimpulkan. Dan yang terakhir, setiap kelompok nantinya silakan. Mungkin nanti perwakilan dari kelompok Ibu ambil nanti 2 saja karena waktu mungkinnya 2 untuk presentasi. Nanti siapa yang berani boleh. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai dan Ibu mau menayangkan videonya? Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi per kelompok masing-masing. Ya, nanti diisi di sini ada kelompok. Nah, kalian misalnya kelompok 2, tulis kelompok 2. Siapa ketuanya? Kemudian anggotanya siapa-siapa saja. Bisa dipahami? Nah, kemudian di sini ada lembar observasi siswa. Di sini ada tujuannya, untuk apa tujuannya kita observasi. Nah, di sini silakan kalian baca ya. Jadi dengan melihat tayangan video untuk membandingkan tumbuhan dikotil dan monokotil untuk yang tugas nomor 1 dan 2. Nanti kalau yang berikutnya setelah melihat tayangan video ada lagi LKPD yang kalian harus isi, yaitu setelah melihat tentang anatomi struktur tumbuhan pada tumbuhan dikotil monokotil melalui mikroskop. Ya, Ibu bagikan dulu per kelompok. Silakan oleh sekretaris boleh ketua boleh. Ya. Silakan isi dulu LKPD-nya sebelum Ibu menayangkan video. Nanti setelah diisi, silakan kalian perhatikan tayangan yang Ibu tayangkan melalui video. Ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang belum mengerti. Silakan mengerti. Ada yang mau bertanya barangkali? Ya, silakan diisi dulu. Siapa ketuanya, anggotanya, ya. Ada 2. Sudah selesai pengisian lembar kerjanya? Sudah? Kalau sudah, Ibu akan menayangkan videonya. Silakan kalian perhatikan. Ulangi coba ya. Kalian harus betul-betul memperhatikan. Nanti kan ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan melalui tayangan video. Bisa dipahami. Baik.
Inilah ke video. Bagaimana sih tampaknya bentuknya tanaman kacang itu seperti apa? Dan juga apa bedanya kacang dengan tanaman hijau? Oke, jadi ini bisa juga ikut kedua. Ini kan ini mana ada Kedengaran nggak? Jelas. Yang di belakang jelas suaranya. Suaranya jelas. Nah, ketika patologi ini membentuk daun sesungguhnya yang memiliki manusia, maka patologi ini akan luntur. Dia sudah tidak memiliki karena ketika daun ini diciptakan untuk aslinya, maka dia akan radiasi Oke, kali ini kita akan mengidentifikasi perbedaan bentuk yang berbeda ini adalah biji jajan. Kita bisa lihat ini macam-macam Ini adalah struktur daripada batang. sebenarnya patologen itu mana? Patologen itu adalah hijau apa namanya, hijau ini patologen. Kalau patologen itu seperti patologen sempurna Jadi ini mah bisa dilihatnya melalui mikroskop. Sementara untuk perbedaan itu adalah dari segi daun. Karena patologen memiliki perkembangan yang Jadi itu bentuk daun ya. Ada yang menyilip, ada yang menggulung. Selanjutnya tentang batang. Karena batang itu memiliki sistem fosfolganda yang sekitarnya menjadi kesehatan. Jadi yang dikatakan batangnya menjadi jadi sebelum batangnya itu dia menjadi dia berbentuk seperti cincin. Dia mengikat sehingga kita sering menemukan terdapat lingkaran tajam pada batang hikotil seperti itu. Next, kita akan berbicara tentang jadi kenapa itu memiliki berbagai titik. Jadi itu bisa dilihat bisa 6, bisa 9. Nah ini tadinya adalah ini berbagai titik. Sini ada juga ini bunga gladiola. Jadi ini adalah tumbuhan bunga dari
Haji, ulang tahun, tahunnya. Kalau namanya ini bunganya dan juga kalau nomor berarti biji dengan satu atau lebih daun yang dikecilkan dengan sesuai sistem konsepnya yaitu memiliki yang apa sih namanya ini sesuai sistemnya sesuai dengan memiliki pembuluh yang menghadap ke segala arah memiliki pembuluh yang menghadap ke segala arah sehingga orang ini selanjutnya, tentu saja kita juga berkonsentrasi mengenai dalam membaca dan mengajarkan. Mereka bisa mengidentifikasi bagian dari biji pada daun dari tanaman tersebut. Kelihatannya, jika tanaman itu memiliki biji yang biji kacang secara langsung dulu dan tidak akan dapat memenuhi Baik, Ibu mengulas tayangan video yang tadi ya. Jadi untuk tumbuhan monokotil tadi, tayangan tadi menjelaskan bahwa perbedaan monokotil dan dikotil itu bisa dilihat dari keping biji, ya. Ada yang monokotil, dikotil. Nah, salah satu contoh ada yang ini kacang hijau. Setelah berkembang akan tumbuh apa? Tunas. Lihat deh, ada berapa? Tunasnya. 15. Jadi termasuk dikotil atau monokotil? Bisa dipahami? Kemudian juga dari bunga, jumlah bunga, ya. Jumlah bunga apanya? Bagian apanya? Mahkotanya. Lihat. Ini bahwa bunga apa ini? Kertas ada jumlahnya 3. Kalau yang monokotil terdiri daripada berapa mahkota? Ayo, berapa mahkota? Monokotil kelipatan berapa? Ayo masih yang kemarin. Berapa coba? Kalau monokotil, tumbuhan monokotil, berapa bagian bunganya? Kalau yang monokotil, kelipatan 3. Jadi ini termasuk monokotil atau dikotil? Kalau yang dikotil
kotil kelipatan 2, 4, terus kalau yang punya mahkotanya 10, ininya mahkotanya 10, termasuk apa? Dikotil atau monokotil? 10 dikotil, merupakan kelipatannya. Betul nggak? Nah, gitu. Nah, kemudian tadi ada bagian akar, bagian batang, dan bagian daun. Daun tadi sebagian sudah dijelaskan ya. Baik, sudah bisa dipahami melalui tayangan video. Kalian sudah ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian isi dengan melihat tayangan tadi, masih ingat ya? Sebagai sumber, kalian boleh menggunakan buku paket yang sudah kalian punya. Kemudian materi yang kemarin di pertemuan yang lalu sudah ibu bagikan sebagai acuan. Bawa HP sekarang, boleh juga kalian misalnya menggunakan HP-nya lagi, ya boleh. Tapi ingat, penggunaan HP hanya untuk dalam pembelajaran sebagai sumber, ya, untuk melengkapi laporan. Silakan kalian kerjakan tugas. Tugas sekretaris siapa? Yang tulisannya bagus, silakan. Yang tidak mengerti silakan dibuka. Ya, silakan. Ya, ada yang bertanya tadi, barangkali yang lain juga belum mengerti bagaimana cara pengisiannya. Di sini kan ada nama organ, akar, ya. Di sini dikotil dan monokotil. Nah, kalau akarnya dikotil itu kan ada dibedakan, ada akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar serabut yang bagaimana? Yang banyak. Jadi tidak bisa membedakan mana akar tunggang. Nah, ini kan, ini namanya akar apa? Serabut. Ya. Kalau yang tunggang kan nah, kalau tunggang kan ini kelanjutan daripada batang, betul nggak? Maksudnya termasuk serabut atau tunggang. Kemudian batang sudah, akar tadi ya, batangnya kan ada yang berkayu, ya, ada yang tidak. Yang berkayu itu
Yang contohnya pohon mangga, itu kan berkayu. Kan ada lagi batang itu yang berluas, seperti apa contohnya? Bambu, apalagi tebu, maksudnya. Kemudian bentuk bunga. Tadi kan dari mahkota. Jadi kalau di kotil ada berapa? Jadi dengan melihat tayangan kan ada dibedakan. Yang di kotil ada berapa mahkotanya? Yang monokotil ada berapa mahkotanya? Bisa dipahami? Nah, begitu. Jadi kalian nanti harus bisa mengikuti. Ini yang monokotil. Silakan kalian sebagai sumber daunnya boleh dengan kalimat yang berurutan daunnya menjalar. pakai Iya, ya, memiliki berurutan daun yang sejajar betul gitu. Orang tua anak aku di sini. Ya. Ini udah ada Tapi ini lu angkat nih orang cari 17 ya jadi pasti itu lah. perbedaan. Yang penting nanti kelipatan ya. Jadi tulisnya tadi memiliki mahkota kelipatan timur opsi kelipatan. Kalau monokotil memiliki mahkota kelipatan 4, 5, dan 5. Dan daun kalau yang tidak jelas Woy. Jadi seperti ini tulisannya. bukan menjala. Nanti kesimpulannya dipresentasikan. Iya, iya. Jadi dari hasil pengamatan ini akan bagaimana, kalau yang monokotil bagaimana, dan seterusnya. Ini kan ada yang diamatnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini kan ada 4, Ya. tapi marginnya mas 1. Apa? Semuanya hasil-hasil dari ini dibacakan. Jadi apa? Bedanya ya. Gimana? Ada masalah?
Bunga itu Dibaca nih. untuk membedainnya di mahkotanya. Kan ya, bunga itu kan dibedakan dengan mahkotanya. Nah, itu memiliki bagian mahkota, dipasang, 3 monokot itu harus dikembalikan dari kepala yang bunga itu identik dengan mahkotanya untuk membedakan gitu. Dari sebelumnya siap bunga, siap kemet. DP harus berangkat. Ini nggak ada masalah. Sama Sebentar ya, ibu bawa dulu. Silakan lanjutkan ya. gendong ini aktif. Aduh, tumbang satu. Dosa buat kesimpulan. Mereka sih tinggal ngomong kayak jualnya. Kalau akar dikotin memiliki kaki. Sudah? Bu. Sudah diisi? Bu. Yang tugas 1-2 selesai. Bu. Jadi kan ini kesimpulannya dan boleh baca dari sini nggak usah itu. Boleh. Sudah untuk tugas 1-2. Jadi tadi kan ngomongnya kan akar dikotin perbedaan akar dikotin dan dikotin memiliki dua belah. Sedangkan itu kan nanti Kesimpulannya ditulis. Melihat data yang dari atas. Ya, silakan ya. silakan. Perbedaan Nanti kalau sudah, Ibu akan menjelaskan tugas yang berikutnya ya. perbedaan akar dikotin. Untuk kesimpulan lihat data di atas. Dikasih nomor di sana kan akar nomor 1. Jarak hanya kayak gini aja tulisnya, nanti pas bacanya mah lihat dari atas. Sedangkan dikotil bla bla bla, sedangkan monokotil bla bla bla. Tegut dulu. Mulai kan 31. Sana di.
Apa kota? Dengan mahkota. Dan benang sama. Oh iya, tapi awalnya ikutin yang ini. Awalnya ini beda. Kalau sudah, nanti untuk tugas berikutnya nanti Ibu akan mengajar.
juga. Sekarang yang keduanya, yang berikutnya, tugas berikutnya kan kalian akan menggunakan mikroskop. Nah, ini mikroskop disebut mikroskop pencahayaan. Bagaimana cara memegangnya? Harus begini, tidak boleh begini, begini cara memegangnya ya, supaya ada tangannya. Ini tangannya di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini mikroskop ini kan terdiri dari kaca okuler, lensa okuler. Di sini ada pembesarannya 5 kali. Kemudian ini namanya apa coba? Ada yang tahu? Lensa objektif ada 2. Lensa objektif ada 2. Kebetulan ini ada 2. Ya. Kemudian kalau yang ini namanya meja preparat. Apa fungsinya meja preparat? Nah, fungsinya meja preparat itu ini namanya preparat kering. Ibu nanti membagikan kan di preparat kering ya. Kalian simpan di meja preparat, kemudian dijepit. Ya. Kenapa dijepit? Maksudnya supaya tidak terjatuh. Kemudian nanti di sini di bawah ada kaca. Kaca ini untuk apa? Atau cermin ini untuk apa? Pengaturan cahaya. Nanti kalian atur cahayanya sampai nanti menghasilkan cahaya yang terang. Nah, kemudian di sini ada makrometer dan mikrometer. Ada makro dan ada mikro. Ini bisa diputar. Makro ini disebut makrometer, makro itu besar, jadi ini bisa cepat bergeraknya. Kalau yang mikro yang ini, yang kecil, jadi menghaluskan. Jadi ini untuk naik turun, ya. Kalau ini untuk lebih memfokuskan, kalau yang mikrometernya bisa dipahami. Nah, kemudian yang ini namanya kaca preparat. Kaca preparat, ya. Nanti ini objeknya yang akan kalian lihat. Nah, tujuannya adalah untuk mengamati bagian jaringan yang terdapat di dalam batang. Bisa dipahami. Nah, nanti kalian lihat di sini. Nanti aku dulu pencahayaannya ya, pencahayaannya. Sampai nanti cahaya itu masuk ke gelas, masuk ke diafragma. Jadi cari cahaya itu atau sinar itu supaya jelas. Nanti kalian amati begini sampai nanti kelihatan jelas. Kemudian di sini adalah tugasnya, dijelaskan kembali. Jadi setelah mengamati preparat organ, yang mana preparatnya yang ini. Jadi kamu letakkan di meja preparat. Bagaimana organ batang tumbuhan dikotil dan monokotil dengan menggunakan mikroskop. Silakan sepertikan bagaimana batangnya. Ini ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dan seterusnya. Nanti kesimpulan lihat data dari atas ya, setelah kalian amati. Bisa dipahami? Silakan, selamat mengamati. Gunakan alat, harus hati-hati. Nanti silakan berdirian Buya ya. Nanti kalau misalnya sudah mau dipoto boleh, mau digambar boleh. Kalau yang bawa HP boleh langsung dipoto, tapi di apa namanya difokuskan dengan ADR-nya. Biar kelihatan jelas maksudnya ya, bisa dipahami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Garis cahayanya, kalau misalnya kurang terang boleh dibuka itunya, gordennya. Kalau kurang terang boleh. Jadi pencahayaannya biar masuk diafragma. Nanti kalau sudah
gantian ke monokotil. Ada yang monokotil nggak? Nanti gantian ya. Ya, ada 3 kelompok di kotil, ada 3 kelompok monokotil. Nanti kalau sudah saling tukar ya, gantian. Semuanya harus melihat semuanya. Ya, gimana? Untuk nomor 2, setelah kalian mengamati, dengarkan setelah mengamati, biasanya kan ada yang menggambar, jadi kalian gambar. Iya, makanya kan kata ibu juga kalau kurang cahaya kita boleh buka. Kalau enggak dari sini, jadi lihat ke sana, kan cahayanya dari luar. Digambar, nanti digambar, nanti ukurannya. Nanti kalau yang sudah dikotil, nanti sulit ya, yang monokotilnya yang dikotil. Ya, ditukar. Ada preparatnya ditukar. Iya, tukar. Perhatikan dulu, dengarkan. Sebagai buku sumber, sekali lagi, jadi sebagai bahan acuan, kamu bisa melihat buku paket. Bagaimana jaringan pada bagian batang yang dikotil maupun monokotil. Nanti kalian amati. Ada enggak jaringan pengapilnya? Ada enggak kambiumnya? Ya. Jadi jangan asal tapi tidak melihat buku.
Ya. Kapan? Yang di Korea bagaimana? Yang mana Korea bagaimana? Yang di Korea udah semua Korea. Ada yang ada kok gambarnya tuh Baska. Nah, ayo saling mau baru ya. Kalau yang nggak bisa gambar laki dan kalau yang bisa gambar. Biasanya kan laki-laki yang bisa gambar. Ya. Dengan pengamatan kalian bisa jadi bukan hanya di rumah aja. Itu maksudnya. Ini kan gambar. Itu kan kalau ini kan kalian lihat mah. Alangkah lebih bagus warna ini bagian ini bagian ini.
Alangkah lebih bagusnya kalau yang banyak itu dikasih warna. Jadi untuk membedakannya ada yang bawah, ya. Nanti akan mencoba gelap. Jadi itu lebih jelas. Jadi kan akan lebih bagus ya, gampang. Ini oleh bukan hanya dongeng, tapi kalian melihat secara langsung. Sama kasih pengalaman ini. Jadi bukan hanya melihat atau dongengnya saja, tapi sekarang dengan menggunakan rekaman ini, ya, dengan menggunakan itu, kemudian bisa melihat secara langsung. Iya begini, jadi bukan hanya dongengnya aja, ya. Makanya buku itu adalah sebagai referensi terhadap. Jadi jangan hanya cerita. Oh gitu. Yang kita mengamati itu apa yang kalau belajar kan sebagai sumber boleh menggunakan HP, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan apapun untuk menambah pembelajaran. Ada. Iya. PTK KKP. Jadi tidak hanya dongengnya saja, tidak hanya melihat gambar itu saja. Kemudian sekarang sudah melihat secara langsung. Bisa juga dengan menggunakan daun radio kolor bisa. Cuma itu ada Nanti pewarnaan boleh disamakan dengan
Ya. Sudah selesai? Ayo, segera diselesaikan waktunya mau habis. Ya. Kalau sudah silakan kesimpulannya. Yang lainnya apa yang dilakukan? Ya, sambil berjalan ya, ada yang sudah silakan untuk menyimpulkan. Ibu minta perwakilan saja, satu kelompok, karena waktunya ya. Ada yang berani silakan. Idealnya semua presentasi karena waktu ya. Nanti kita lanjut untuk perwakilan aja dulu. Satu kelompok silakan untuk presentasi ke depan. Yuk, siapa yang sudah boleh? Boleh. Silakan. Dari hasil
Yang keras nih nggak kedengaran ibu juga nih. Dari hasil praktek hari ini kami dapat simpulkan bahwa tumbuhan dikotil dan monokotil dapat membedakan dengan melihat perbedaan morfologi. Dari situ kita mendapatkan banyak hasil penelitian sekaligus kita dapat belajar dan juga membedakan antara dikotil dan monokotil. Itu juga bahwa dan kita dapat membedakan dengan Yang keras nih suaranya, ibu nggak kedengeran nih yang dekat juga. Yang di belakang kedengeran nggak? Ayo yang keras, semangat nih. balik lagi Bu. Teruskan, lanjutkan. Tapi suaranya yang keras. Monokotil membedakan dengan melihat perbedaan warnanya. Dari Oleh maskernya dibuka. Begini aja ke bawahin. Bawahin aja. Nah, biar jelas suaranya. Dari situ kita mendapatkan sekaligus kita dapat belajar dan dapat membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil. Ya, itu hasil kesimpulannya. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Silahkan duduk. Ya, sudah selesai semuanya. Untuk LKS-nya silahkan kalian kumpulkan. Alami. Ya, silakan dikumpulkan karena yang punya dengan Alif. Mana yang sudah? Udah? Udah. Yang ini. Udah, Neng. Ada yang belum? Kalau yang sudah, silahkan dibayarkan. Kemudian produknya kalau diamankan, kaca preparat dan sebagainya, wah ada yang bilang. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai observasi dan pengamatan yang kalian lakukan. Semoga hari ini banyak sekali pengalaman baru yang kalian dapatkan, tidak hanya melihat dan membaca saja dari buku, tapi kalian punya pengalaman sekarang dengan cara melihat melalui mikroskop.
Ya, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 4. Maju satu raih prestasi. Ya, tepuk tangan. Ya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya. Boleh istirahat.